Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi dengan pembelajaran matematika dengan materinya yaitu transformasi. Nah, transformasi itu apa? Kalian simak terus ya video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Pernah, Bu? Gitu. Misalkan saya pernah dengar kata transportasi, transmigrasi, transplantasi, ataupun yang lainnya gitu. Terus sebenarnya kalian tahu nggak sih apa arti dari kata trans itu sendiri? Iya, arti kata trans itu sendiri merupakan perpindahan. Kayak transmigrasi itu merupakan perpindahan penduduk ya. Terus transplantasi itu juga merupakan perpindahan organ tubuh gitu kan, dari satu orang ke orang yang lain gitu. Lalu transformasi itu apa? Sekarang kita kan akan belajar transformasi. Transformasi juga punya kata depannya trans gitu. Jadi apa itu transformasi? Nah, sini transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Jadi sebenarnya sama aja, transformasi ini juga memiliki arti perpindahan juga. Cuman karena ini dalam bentuknya transformasi geometri, dia di situ perpindahannya itu akan bisa dalam berupa titik, terus dalam berupa garis ataupun bangun geometri tuh. Lalu di transformasi geometri ini dia memiliki 4 jenis ya. Dimana yang pertama itu ada refleksi, yang kedua ada translasi, dilatasi, dan rotasi. Nah, semua ini nanti akan kita bahas satu-satu. Namun yang hari ini akan kita bahas itu mengenai refleksi. Untuk si refleksi sendiri aja ini ada banyak banget poin-poinnya lagi. Jadi kalian harus paham satu persatu gitu dari si sifat refleksi ini. Nah, sekarang kita pertama bahas dulu nih, refleksi atau pencerminan itu apa. Nah, pencerminan. Nah, kalian itu pasti setiap hari suka namanya bercermin kan. Terus terutama perempuan pasti sering banget tuh bercermin. Atau gue sekarang lebih suka sama HP-nya mungkin selfie-selfie. Nah, itu juga kan menggunakan prinsip pencerminan gitu. Namun selama kalian melakukan pencerminan itu, apa kalian ngerasa ada yang berbeda gitu saat kalian bercermin? Misalkan bentuk kalian itu jadi berubah gitu, misalkan jadi kucing gitu pas dicerminnya, atau enggak jarak kalian itu malah jadi kecil gitu, atau enggak malah jadi besar? Enggak kan? Kalau dicermin ya apa adanya aja itu tuh kalian gitu, sama gitu. Cuman kalian bentuknya aja, posisinya yang berubah gitu. Nah, ini juga termasuk dalam sifat-sifat pencerminan. Yang pertama itu titik dan bayangan jaraknya itu sama dengan cermin. Jadi saat kalian bercermin, pasti titik dan jarak bayangannya itu akan sama dengan cermin gitu. Terus yang kedua itu ada bentuknya sama namun posisinya terbalik. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kalian bercermin ya bentuknya itu akan sama, yaitu muka kalian gitu. Cuman posisinya aja akan terbalik. Misalkan saat kalian mengangkat tangan kanan, ternyata di cermin itu yang diangkat itu adalah tangan kiri gitu. Itu kan merupakan posisi yang terbalik gitu kan. Nah, itu merupakan sifat dari pencerminan. Atau ada juga sifat yang ketiga itu mengatakan katanya sama seperti simetri lipat. Nah, kemarin udah belajar sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan dia yang membagi kedua daerah sama besar gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian ambil kertas, terus kalian lipat tuh, bagi 2 sama besar, itu kan bentuk ukurannya sama.
namun posisinya aja yang akan jadi berbalik gitu kan. Nah, makanya itu dia termasuk dari sifat si refleksi atau pencerminan ini. Jadi kesimpulannya, refleksi itu apa sih gitu kan. Nah, ini refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang akan dipindahkan. Jadi refleksi ini merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titiknya itu pada bidang, atau bisa dibilang kayak dia tuh pencerminan, bercermin, cuman yang dicerminkannya itu adalah titik, garis, ataupun bidang gitu. Nah, di sini yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X. Nah, bentuknya itu dia seperti ini. Ini kan merupakan sumbu X ya. Yang dari kiri ke kanan itu merupakan sumbu X. Nah, misalkan di sini ada titik P, X, Y, titik awalnya. X, Y itu ada di sini. Lalu dia dicerminkan nih terhadap sumbu X. Sehingga dia tuh posisinya jadi di sini. Jadi di bawahnya. Nah, ini kan ada perubahan posisi ya, dimana yang tadinya si P, X, Y itu dia merupakan titik yang sama-sama positif, namun saat dicerminkan jadi di sini gitu. Sedangkan di sini itu si Y-nya adalah bentuknya negatif. Nah, makanya bentuknya itu dia seperti ini. P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X jadi P aksennya atau P bayangannya itu jadi X, negatif Y. Jadi si titiknya itu berubah. Yang ini X, Y, yang ini X, negatif Y gitu. Nah, kita lihat contohnya ya. Tentukan bayangan titik yang A itu ada titik 3,2, lalu yang B nya dari negatif 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, tadi kan dibilang kalau sumbu X itu jadinya si Y-nya itu dia yang berubah jadi negatif kan. Nah, makanya di sini 3,2 ini kan posisi awalnya, terus ternyata setelah dicerminkan titik jadi 3 negatif, 2 karena nanti si titik Y-nya itu dia jadi ada di sini di sebelah bawah gitu kan. Dan sedangkan di bawah ini merupakan daerah Y negatif gitu. Lalu yang contoh kedua juga sama, dia titik awalnya negatif 2,3 setelah dicerminkan jadi negatif 2,3 gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalau tadi X itu yang ini daerahnya, nah kalau sekarang Y itu yang bagian berdiri. Jadi kalau misalkan titik awalnya di sini, Px, Y di sini, dia dicerminkan nih terhadap sumbu Y di sini, sehingga tempat posisinya itu akan ada di sebelah sini. Berbalik juga kan posisinya. Ini kan Px, Y, tapi ternyata setelah di sini ini kan X daerah negatif. Iya gak? Nah, sedangkan si Y-nya tetap positif. Nah, sehingga bentuknya itu jadi Px, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi P aksennya adalah negatif X, Y. Kebalikan dari sumbu X ya. Langsung kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik A 3,2, B nya 2,-1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalian lihat ini kan titik awalnya ada 3,2, setelah dicerminkan jadi negatif 3,2. Si 3 nya yang berubah kan jadi negatif karena dia tadinya adalah sumbu dicerminkan terhadap sumbu Y ini, jadi si nilai X nya yang berubah jadi negatif. Lalu ini ada 2, negatif 1, dia setelah dicerminkan jadi negatif 2, negatif 1 gitu. Lalu ada lagi yang ketiga, dia itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, seperti yang tadi dibahas ya, pencerminannya itu dia bisa titik, garis gitu ataupun bidang. Nah, sekarang terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu kalau kalian nanti substitusikan titik, misalkan kalian mensubstitusikan Y-nya itu sama dengan 0, maka si X-nya juga akan 0. Kalau Y-nya 1, si X-nya juga akan 1. Karena di sini aja jelas Y-nya itu adalah sama dengan X gitu. Jadi nilai Y akan sama si X. Nah,
Kalau titik-titik yang kalian hubungkan itu nanti dia akan membentuk garis terus sampai atas gitu. Nah, sehingga nanti kalau pencerminannya, si cerminnya itu ada di sini, di garis Y sama dengan X ini, di sebelah sini. Sehingga nanti P awalnya itu dia di sini dan P aksennya di sini. Sehingga nanti dia bentuk rumusnya itu seperti ini. Px, Y dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, jadi P aksen dalam Y, X. Jadi berbalik gitu. Karena dia kan P awalnya aja di X, Y ya di sini. Lalu si P bayangannya di sini karena dia dicerminkan, cerminnya itu kan ini kan. Nah, sedangkan ini masih merupakan daerah X, Y gitu. Dan ini karena dia garisnya di sini sehingga jadi berbaliklah si titiknya jadi Y, X. Sehingga kalau kalian nanti lihat contohnya, tentukan bayangan titik A nya 4,-1, yang B nya min 3,1. Dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang pertama ini A 4,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, karena P aksen atau P bayangan ini dia berubah jadi Y, X, sehingga si titik awal 4,-1 ini jadi berubah jadi -1,4, jadi berbalik ya. Terus yang B juga sama, P awalnya dia negatif 3,1, setelah dicerminkan jadi 1,-3 kayak gitu. Terus yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kalau tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan negatif X. Sebenarnya ini kayak kebalikannya gitu. Kalau tadi kan gambarnya ke sini ya, ke atas gini. Nah, kalau ini sekarang dia karena ke negatif X di sini, dia terus ke sebelah sini. Karena kan daerah negatif X tuh sebelah sini ya. Nah, sehingga si bentuknya itu jadi seperti ini. Px, Y dicerminkan terhadap garis Y sama negatif X, jadi P bayangannya atau P aksennya ini jadi negatif Y, negatif X gitu. Contohnya, tentukan bayangan titik A 3,1 dan B nya negatif 2,3, cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. 3,1 ini merupakan titik awalnya, terus dia dicerminkan nih katanya terhadap garis Y sama dengan X, sehingga si titik bayangannya itu dia jadi negatif 1, negatif 3 karena kan dia dicerminkan. Jadi dibalik ya. Ini kan sama-sama positif, si X nya 3, Y nya 1, terus karena dia dicerminkan jadi berubah negatif 1, negatif 3 gitu. Terus yang B negatif 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, sama nih berubah jadi si negatif 3,2. Nah, ini kenapa jadi 2? Ini kan dia negatif ya, negatif kali negatif jadi positif gitu. Terus yang kelima itu ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, jadi sini si X nya itu ada angkanya gitu, maksudnya bisa di titik tertentu. Jadi si H ini nanti nilainya tuh bisa 1, 2, 3 atau berapa aja gitu. Misalkan nah, ini si X nya itu di titik B gitu. Nah, sehingga si garis cerminnya itu nanti akan ada di sini.